Bayangkan sebuah situasi bencana. Sesaat setelah gempa mengguncang atau banjir bandang menghantam. Siapa sosok yang pertama kali berlari menerjang bahaya demi menyelamatkan nyawa? Jawabannya adalah kita, perawat. Kita selalu disebut sebagai garda terdepan. Tetapi, sebutan itu hanya berhenti di lapangan. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Mengapa profesi yang memegang kendali atas keselamatan ratusan ribu nyawa di lapangan, suaranya justru seringkali absen di ruang rapat penentu regulasi bencana? Mengapa pengalaman empiris kita selalu diabaikan dari meja pembuatan kebijakan makro? Hari ini saya berdiri di sini membawa sebuah gagasan penting, evolusi mandat, dari garda terdepan menuju meja kebijakan. Ini adalah tuntutan perubahan struktural demi keselamatan publik di era digital. Dewa juri yang terhormat serta rekan-rekan sejawat yang saya banggakan. Saya Esther Madalena, perwakilan dari ITSK FS Dr. Supraon Malang. Melalui ruang virtual ini, saya hadir sebagai The Voice of Resilience, suara ketangguhan yang siap meyakinkan Anda sekalian bahwa perspektif keperawatan adalah kunci utama dalam menciptakan sistem mitigasi bencana yang inklusif, humanis, dan berbasis data. Lalu, mengapa peran kita harus berevolusi? Fakta pertama, data resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa perawat merupakan kelompok tenaga kesehatan terbesar, mencapai 38% atau 4 dari 10 tenaga kesehatan di Indonesia. Secara logika, sangat tidak masuk akal jika suara dari profesi mayoritas ini tidak dilibatkan dalam merancang sistem mitigasi bencana nasional. Fakta kedua, tantangan kebencanaan kita hari ini telah bergerak jauh lebih dinamis daripada sebelumnya. Data grafik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Indonesia dikepung oleh ribuan bencana setiap tahunnya. Di era krisis modern yang serba cepat ini, manajemen bencana bukan lagi sekedar membagikan logistik secara instan, melainkan seberapa cepat data kesehatan terbaca sebelum krisis meluas. Kita butuh akurasi data yang inklusif untuk melindungi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas sebelum krisis tersebut meluas menjadi wabah penyakit. Oleh karena itu, saya membawa 3 langkah nyata. Pertama, keterlibatan struktural. Kita mendesak agar perwakilan resmi PPNI ditempatkan sebagai penasihat wajib dalam forum pengurangan risiko bencana di tingkat daerah, guna menyusun SOP mitigasi yang inklusif bagi kelompok rentan. Kedua, kepenulisan kebijakan. Kita mendesak agar perawat menjadi bagian resmi dari tim penyusun kajian risiko bencana. Data teknis yang menjadi dasar dalam rencana penanggulangan bencana daerah, khususnya untuk memetakan kerentanan kesehatan masyarakat di titik-titik rawan. Ketiga, penentuan anggaran. Dari ruang kebijakan inilah suara kita harus didengar untuk mendesak pemerintah agar mengalokasikan dana khusus para bencana bagi penguatan kompetensi mitigasi bencana perawat di tingkat puskesmas sebagai benteng awal keselamatan publik. Rekan-rekan sejawat, kompetisi online ini adalah bukti nyata bahwa ruang, jarak, dan layar digital tidak akan pernah mampu membatasi jangkauan suara kita. Jika hari ini suara kita mampu menembus layar monitor ini, maka esok hari suara kita harus mampu menembus dinding-dinding kokoh ruang sidang penentu kebijakan nasional. Mari kita sudahi di mana perawat hanya menjadi pelaksana teknis di lapangan. Mari kita buktikan pada dunia bahwa perawat adalah pemikir strategis penentu kebijakan bencana. Mari kita bawa evolusi mandat ini dari garda terdepan tegak melangkah menuju meja kebijakan. Terima kasih dan salam tangguh.